Selamat siang, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit. Nah, apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit ini memberi gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan, karena larutan elektrolit ini menghasilkan ion-ion. Nah, larutan elektrolit ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu menghantarkan arus listrik yang kuat, memiliki yaitu derajat ion A sama dengan 1. Pada pengujian larutan, dia memiliki nyala lampu terang dan gelembung gas yang banyak. Lalu, yang terakhir, larutan elektrolit terurai sempurna, dengan arti memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Pada saat simulasi larutan elektrolit, kita akan mencoba untuk larutan KCl. Nah, dari hasil pengamatan ini, kita bisa lihat bahwa terjadi peristiwa tersebut. Gelembung gas ada dan nyala lampu terang. Nah, dengan memiliki kesimpulan elektrolit kuat. Kalium klorida atau KCl adalah senyawa garam alkali tanah dengan halida yang terbentuk dari unsur kalium dan klor. Wujud umumnya adalah garam kristal berwarna putih atau tidak berwarna. Senyawa ini sangat mudah larut dalam air dan terasa asin di lidah seperti garam dapur. Nah, mungkin banyak yang menanyakan kenapa kok larutan elektrolit bisa mengeluarkan gelembung. Nah, larutan elektrolit mengandung partikel-partikel yang bermuatan, kation maupun anion. Diketahui bahwa jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Gelembung gas ini terbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Nah, kalau lampu, kenapa kok lampu yang bisa menyala? Lampu bisa menyala karena larutan elektrolit kuat terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit kuat ke dalam pelarut air. Jadi secara tidak sengaja itu juga senyawa elektrolit. Senyawa elektrolit kuat dalam air itu dapat terurai sempurna sehingga membuat ion positif, kation, dan ion negatif atau anion. Arus listrik merupakan arus elektron. Pada saat dilewatkan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektron tersebut dapat dihantarkan melalui ion-ion tersebut dalam larutan, seperti dihantarkan oleh kabel. Akibatnya, lampu pada alat uji elektrolit akan menyala. Berikut adalah presentasi saya mengenai larutan elektrolit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Theodore Amadeo dari X MIPA 9 absen 34. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai larutan elektrolit lemah. Jadi apa sih larutan elektrolit lemah? Jadi larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, tetapi daya hantar listriknya lemah kawan-kawan, atau kuat arus listriknya lemah. Lalu pasti ada yang bertanya kan, apa ya ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri larutan elektrolit lemah adalah: 1. Merupakan konduktor listrik yang lemah. 2. Apabila di hubungan lampu pijar, nyala lampu tersebut redup kawan-kawan. Lalu yang ketiga, muncul gelembung-gelembung di sekitar elektroda. Lalu yang terakhir, tidak semua molekulnya mengalami ionisasi atau pengionan, di mana ini disebut dengan ionisasi tidak sempurna. Lalu seperti apa ya praktek atau eksperimen dalam kehidupan nyata? Jadi seperti tayangan di sebelah saya ini kawan-kawan, di mana di sini ada tulisan larutan elektrolit senyawa kovalen polar. Di sini kita disediakan senyawa HF, KCl, C2H5OH. Jadi di sini ada 3 kawan-kawan, di mana KCl merupakan senyawa ion dan C2H5OH itu merupakan non-elektrolit dan HF merupakan senyawa kovalen polar. Jadi kita pindah ke sini kawan-kawan. Nah, setelah itu lalu di gambar ini bereaksi, di mana animasinya yaitu nyala lampunya di sini redup kawan-kawan dan muncul gelembung-gelembung gas di sekitar elektrodanya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi ciri-cirinya.
Jadi di sini jelas bahwa HF merupakan senyawa elektrolit. Benar kawan-kawan, senyawa elektrolit lemah. Lemah ya kawan-kawan. Jadi seperti apa? Kok bisa seperti itu? Jadi prosesnya seperti ini kawan-kawan. Jadi HF merupakan senyawa kovalen polar, sehingga HF tidak memiliki ion-ion, melainkan hanya molekul-molekul HF saja kawan-kawan. Molekul-molekul HF ini dapat bergerak dengan bebas, tetapi tidak mengantarkan listrik selayaknya atau seperti halnya ion-ion. Jadi, karena HF merupakan senyawa kovalen polar, jadi HF memiliki kutub-kutub positif dan kutub-kutub negatif. Karena adanya perbedaan keelektronegatifan kawan-kawan. Dan apabila HF dicampur dengan H2O atau air, maka molekul-molekul HF dapat terurai menjadi ion-ion kawan-kawan, di mana akan terurai menjadi ion-ion H+ dan ion-ion F-, di mana ion-ion ini nanti yang mengantarkan listrik kawan-kawan. Peristiwa ini disebut dengan pengionisasian, di mana nantinya ion positif akan menuju ke elektroda negatif dan ion negatif akan menuju ke elektroda positif, dan masing-masing membawa muatan listrik kawan-kawan. Dan ada yang bertanya kan pasti ini, kok bisa nyalanya redup? Jawabannya sangat simpel kawan-kawan. Jadi nyawanya bisa redup karena tidak semua molekul mengalami pengionan atau ionisasinya tidak sempurna kawan-kawan. Lalu ada yang bertanya juga pasti, kok bisa muncul gelembung-gelembung? Simple juga, karena terjadi reduksi dan oksidasi, di mana ion positif mengalami reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi kawan-kawan. Nah, semoga penjelasan ini bisa membuat kawan-kawan paham. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam semua, nama saya Nicholas Demili dari kelas X MIPA 9 nomor absen 27. Dan dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang larutan non-elektrolit. Jadi, apa itu larutan non-elektrolit? Senyawa non-elektrolit merupakan sebuah senyawa yang tidak dapat menghantarkan arus listrik pada saat senyawa tersebut dilarutkan pada air. Jika semakin banyak jumlah ionnya, akan semakin kuat pula daya hantar yang dihasilkannya. Ini adalah sifat-sifat dari larutan non-elektrolit. Yang pertama adalah larutan non-elektrolit tidak dapat menghasilkan ion. Nah, sifat kedua dari larutan non-elektrolit, semua yang ada di dalam larutan ini memiliki bentuk molekul yang netral. Dan untuk sifat yang ketiga, larutan non-elektrolit memiliki sifat yang membuatnya tak bisa terionisasi, terutama apabila jika melakukan uji pada daya hantar listriknya, maka dari tes yang dilakukan, larutan non-elektrolit sendiri tidak menghasilkan gelembung, dan hal inilah yang akan membuat lampu menjadi tidak dapat menyala. Nah, selanjutnya kita mempunyai ciri-ciri dari larutan non-elektrolit. Ciri-ciri pertama, larutan non-elektrolit tidak bisa terionisasi. Ciri-ciri kedua, larutan non-elektrolit tidak mampu menghantarkan arus listrik maupun isolator. Ketiga, larutan non-elektrolit memiliki tetapan ataupun derajat ionisasi A sampai 0. Untuk yang keempat, larutan non-elektrolit apabila diuji juga tidak akan menghasilkan gelembung gas. Dan yang kelima, larutan non-elektrolit apabila diuji tidak akan dapat menyala. Di sini kita melakukan tes uji coba kepada sebuah larutan, yaitu larutan air gula atau C12H22O11. Kita bisa melihat bahwa lampu di sini tidak menyala atau tidak ada gelembung yang terhasilkan di dalam airnya. Dengan bukti ini kita bisa menyimpulkan bahwa larutan air gula adalah larutan non-elektrolit. Kenapa? Karena larutan non-elektrolit mempunyai sifat, yaitu larutan non-elektrolit tidak bisa terionisasi. Dan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik di dalam larutannya karena tidak ada ionnya bebas yang di dalam larutan ini.
Maka kita bisa menyimpulkan bahwa larutan air gula ini adalah larutan non-elektrolit. Sekian dan terima kasih.